Hai teman-teman. Nah, kita ketemu lagi di FDI Talk yang dimana hari ini kita kedatangan tamu spesial. Eh, Halo, bisa perkenalkan dirimu? oke, jadi kenalin nama aku Eldila Vimeta, aku masih semester 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Wih. Kalau boleh tahu, Dela sekarang kesibukannya apa nih? Oke, jadi kesibukan utama aku sekarang itu nulis Kak, tapi ada kesibukan lain, aku ikut modeling school. Itu Oh, aja sih modeling Kak. school. Iya. Dela, kalau boleh tahu nih, apa yang menginspirasi Dela buat menulis buku gitu? Oke, jadi awalnya aku menulis itu bukan karena hobi ya Kak, tapi aku karena ngefans sama seorang penulis. Hmm. Namanya itu Kak Lulu, penulis novel Mariposa. Itu dia alumni UMM. Nah, di situ aku suka banget nih sama kakaknya. Gimana caranya aku bisa kayak Kak Lulu. Dari situ aku berusaha untuk nulis dan alhamdulillahnya setelah aku nulis pembaca aku lumayan dan akhirnya aku bisa terbit dan sekarang bisa satu penerbit sama Kak Lulu. Oh, kalau boleh tahu nih, sebenarnya kamu tuh mendapatkan inspirasi cerita novel maupun itu tuh dari mana sih kalau boleh tahu? Sebenarnya macam-macam ya Kak, karena di novel pertama tuh murni imajinasi, tapi untuk karya aku yang ketiga ini sebenarnya ada sedikit pengalaman hidup lah. Jadi Oh, seperti itu. oke oke oke. Nah, dari novel ke satu itu kalau boleh tahu nih, kita apa diboleh lah kita spoiler dikit itu kalau boleh tahu tentang apa nih Oke, novel jadi pertama itu? untuk novel pertama aku yang judulnya itu Aura Laska, itu ceritanya tentang perjodohan gitu sih Kak. Kalau yang kedua itu judulnya Waktu dan Tenggara, itu mengangkat isu tentang keluarga tapi lebih ke kehidupan kampus. Jadi seperti itu. Yang novel ketiga juga mengambil kehidupan kampus. Oke Itu. oke, keren banget nih. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu kan udah kalau nggak salah buku-buku novel-novelmu kan kalau nggak salah udah batch, kalau nggak salah udah menang beberapa kompetisi kan, benar kan? Kalau kompetisi belum Kak, cuman pernah menempati peringkat satu di Wattpad. Itu dalam kategori romance populer. Oh, dalam romance populer. Nah, apa sih yang membuat kamu tuh kayak ngerasa kisahku ini apa merasa kisahku ini kayak segitu kayak gimana nih cara biar apa buku dalam menyusun sebuah cerita tuh biar menjadi menarik menurut kamu kayak gimana sih kalau Yang Dila? perlu di itu, yang pertama cara membuat novel itu Kak, yang menarik kita sebenarnya harus mengumpulkan ide nih yang banyak. Nah, setelah kekumpul ide yang banyak, itu kita pilih salah satu nih, mana yang paling bagus dan cocok. Nah, setelah itu kita harus buat outline nih. Outline itu garis besar dalam sebuah cerita, kita bisa buat per bab atau langsung satu naskah. Dan buat outline itu bisa mengatasi writer's block sih untuk seorang penulis dan itu penting banget. Oke, karena karena kan dalam novel itu mesti dalam menyusunnya itu kan mesti kayak nggak mudah gitu kan menyusun novel. Nah, Dela sendiri pernahkah ngerasa burn out gitu? Kalau ngerasa stuck gitu? Pernah banget Kak. Ini novel aku yang kedua kan, yang judulnya Waktu dan Tenggara. Waktu itu mengambil tema anak kuliah Kak, sedangkan aku kan belum kuliah. Di situ aku ngerasa kayak aduh ini bisa nggak ya aku bikin ceritanya, mana aku udah terlanjur nerima projectnya. Karena karya aku yang kedua ini project bersama beberapa penulis Kak, salah satunya penulis novel Dear Nathan, Kak Eriska Febriani. Nah di situ aku tanya-tanya nih ke temen aku yang kuliah, kira-kira di kehidupan kampus tuh kayak gimana, kayak gitu. Itu aja sih Kak, jadi aku perlu riset kecil-kecilan. Oh, oke oke. Berarti kamu tuh berarti kalau kamu mungkin kalau mengatasi sebuah burnout mungkin kayak kamu dari kamu sendiri tuh lebih ke arah gimana cara mengatasi Iya masalah tersebut. benar banget. Nah, untuk proses dalam ini nih, dalam membuat novel itu menurut kamu yang jangka waktu paling lama tuh apa kalau boleh tahu nih? Itu yang paling lama ya Kak, novel aku yang pertama. Itu butuh waktu 2 tahun supaya karya aku naik. Karena
Setahun pertama aku ngerasa stuck ya Kak, kehabisan ide nggak tahu kenapa. Selain itu promosinya juga susah banget Kak. Itu waktu naiknya ketika Covid, waktu itu zamannya TikTok kan ya Kak. Aku coba nih buat video promosi di TikTok dan alhamdulillahnya naik Kak. Dari situ aku bisa dapetin banyak pembaca lumayan. Aku seminggu bisa dapetin 2 juta pembaca dan alhamdulillahnya sekarang sudah 18 juta pembaca. Oh, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih, apa kan dalam itu kan membutuhkan waktu sampai 2 tahun. Ini kalau boleh tahu 2 tahun itu risetnya itu berarti kayak studi kasus dari tempat-tempat kamu, apa adakah tempat yang dijadikan sebuah inspirasi nih buat novel itu? Sebenarnya untuk novel aku yang baru jadi penulis ya Kak. Ya. Jadi untuk riset tuh sebenarnya aku nggak riset sama sekali Kak kalau untuk novel pertama karena belum paham juga. Jadi ngalir aja gitu idenya. Oke, keren banget nih. Kayak apa? Ibaratnya novel pertama kayak nggak nyangka gitu ya bisa Iya booming bener terus kayak banget Kak. kayak sepopuler terus kayak ngalir aja gitu. Nah, dari kamu sendiri tuh menurutmu dalam proses penerbitan kayak setelah oke novelmu udah selesai nih, apakah adakah kayak tahap-tahap untuk kayak apa kayak revisi itu gimana? Aduh, untuk ngomongin masalah revisi itu susah banget Kak menurut aku karena kadang butuh waktu sebulan atau 3 bulan. Untuk novel pertamaku itu ada kejadian sih Kak yang menurut Hmm. aku bikin aku ngedown banget. Yang pertama, waktu aku udah selesai revisi nih Kak, tinggal ngumpulin ke penerbit, tapi ternyata filenya hilang, laptop aku pecah. Dari situ aku dikasih waktu sebulan buat nyelesain revisinya lagi, tapi aku nggak bisa karena sakit waktu itu, kan Covid itu ya Kak. Ya. Terus pada akhirnya molor jadi 3 bulan dan itu benar-benar berpengaruh loh Kak sama penjualan. Oh, oke oke oke. Nah, kalau boleh tahu nih di novel kedua atau ketiga itu menurut kamu revisiannya lebih lama atau lebih cepat daripada yang novel pertama? Lebih cepat Kak yang kedua karena yang kedua itu kan aku sudah terikat dengan penerbit. Hmm. Jadi sama penerbit dibuatin jadwal buat gimana kita ini update hari ini revisinya harus selesai di jam ini ya. Jadi seperti itu benar-benar ditagih terus sama penerbit sih Kak. Oh, nah kalau boleh tahu nih, eh gimana sih kamu itu kayak sebagai penulis nih? Em, kan sekarang itu kan lagi zaman-zamannya ChatGPT AI kan. Menurutmu nih dari dari kamu yang sebagai penulis, kalau menurutmu apakah kamu kalau menulis di zaman sekarang ataukah menggunakan AI untuk mendapatkan kayak secuil-secuil sebuah kreativitas atau pure dari ide sendiri? Sebenarnya nggak apa-apa sih Kak kalau buat inspirasi sedikit-sedikit, Ya, tapi jangan semuanya. Berarti kalau semuanya itu namanya plagiat kan ya Kak. ya. Jadi kita tuh menggunakan AI tersebut hanya untuk inspirasi saja. Jadi kalau misalkan kita buntu nih kayak ini kira-kira narasinya harus gimana kayak gitu. Jadi kita ambil dikit-dikit tapi jangan semuanya. Intinya pinter-pinter kita buat merubah teks tersebut. Oh, berarti kalau menurut kamu nih, kalau di zaman sekarang nih menurut kamu kayak AI itu kayak sebenarnya kayak kita kayak ibaratnya kayak kan wajar kan apa kayak nggak apa-apa tapi sebagai penulis juga apa kayak sebagai penulis maupun yang menulis itu kayak harus mempunyai sebuah kreativitas keunikan Iya sendiri. benar. Jadi kita penulis tuh harus punya ciri khas tersendiri. Nah, Tuh. ngomong-ngomong ciri khas, apa sih yang membedakan novel kamu dengan novel-novel lain? Kayak ciri khasnya apa menurut Aku kamu? sering ngangkat isu family sih Kak. Isu Family. keluarga kayak gitu iya. Dan itu ciri khas aku gitu. Oh, kalau kalau buku novel atau yang family itu apakah ceritanya tuh eh, tentang keluarga? Kalau di novel kamu tuh lebih menceritakan sebuah kisah apa kayak percintaan, selain percintaan kan ada keluarga nih. Iya. Itu lebih ke arah keluarga yang bagaimana? Cemara atau yang bagaimana di novelmu Eh itu? Menggambarkan. macam-macam Kak. Ini novel aku yang kedua lebih ke broken home sih Kak. Dan yang ketiga juga. Oh, lebih sad banget Jadi gitu ya. gimana caranya tokoh utama tersebut bertahan dalam situasi tersebut. Jadi kayak gitu.
kayak aduh kayak apa kayak aduh di spoiler tuh aduh ngelihat dari aduh ngelihatnya tuh kayak aduh sad Ya, banget gitu ya Kak. Nah, sejauh ini nih menurut kamu apakah respon pembaca itu apakah ada sequel dari novel pertama? Apakah kalau dari novel pertama itu kan laris manis ibaratnya. Nah, dari novel pertama itu apakah ada sequel lagi dari kisah yang yang pertama itu? ada. Jadi sekarang itu masih ongoing ya Kak di Ya. Wattpad, judulnya Aura Laska 2. Sequelnya. Oh, Dan keren. ada juga cerita lanjutannya. Itu masih belum menentukan judul sih Kak aku. Wih. Eh, kamu kan kalau nggak salah sempat kalau nggak salah kamu sempat ikut apa kalau nggak salah ikut podcastnya UMM kan Iya bener nah Kak. nah itu tuh sejauh ini nih kalau dari UMM sendiri apakah dari prodi kamu apakah kayak kayak mendukung secara penuh atau bagaimana nih? Alhamdulillahnya didukung Kak, karena katanya di prodi aku itu ada yang namanya kita bisa menjadikan karya kita sebagai itu loh Kak, biar kita lulus tanpa skripsi. Jadi lewat jalur tersebut. Wih, keren banget nih prodinya. Ya. Apakah kamu tuh pengen nggak sih dalam buku ini kayak mengangkat genre selain kalau rencananya kalau kamu buat buku dari buku terbaru nih apa yang kamu angkat selain genre romance dan keluarga Aku sebenarnya? sebenarnya pengen banget nulis horor Kak. Horor. Iya, tapi masih belum berani sih Kak. Karena mungkin itu ya harus banyak mungkin kalau horor itu lebih ke arah fantasi dan risetnya tuh harus lebih mendalam karena nggak mungkin kan kalau sebuah novel atau cerita itu kayak eh, harus apa nggak kalau horor apalagi kan karena aku jarang baca horor ya karena aku baca tipis-tipis tuh kalau menurutku horor itu minimal harus ada 90% kisah nyata dari harus ada kayak mirip Iya, pengalaman gitu ya Kak ya. pengalaman. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu favorit apa yang favor tokoh atau karakter utama yang menjadi favorit di novelmu yang kedua dan ke satu dan kedua itu siapa menurut kamu? Aku dari novel aku yang ke-1, kedua, sama ketiga nih Kak ya, aku lebih suka novel yang ketiga. Itu tokoh utamanya namanya Geza Srengenge, itu sih. Kalau boleh tahu tuh Geza tuh karakternya gimana nih? Dia pintar, terus anak organisasi, ketua BEM, terus aku ngerasa dia itu bisa jadi apa yang dia mau gitu loh Kak. Pintar banget anaknya menurut aku. Oh, dalam dalam kisahmu yang kamu sebutkan itu apakah ada pesan tersembunyi atau kayak pesan ini loh, pesan yang ingin disampaikan kepada penonton atau gimana ada? Ada sih sebenarnya kayak kan cerita aku yang ketiga ini judulnya Aku Kamu dan Kota Malang ya Ya. Kak. Sebenarnya itu latarnya di sini di UMM, tapi cuman pakai nama lain yang lebih mirip gitu, Universitas Mahakarya Malang gitu. Jadi singkatannya tetap UMM. Oh, Nah, di situ mengajarkan kita bahwa sebenarnya cinta tuh nggak harus memiliki, intinya kayak gitu Kak. oh oke oke. Nah, kan dalam novelmu ini ataukah tokoh atau tokohmu itu pure apa kan di sekarang itu kan banyak kan kalau nggak salah tuh tokoh-tokoh itu tuh di mana tokohnya itu kayak apa dari sebuah K-pop idol K-pop gitu Iya, kalau nggak salah eh, mungkin penonton yang Wattpad tahun-tahun SMP atau SMA kan kayak kalau nggak salah cast-nya tuh iya mungkin visualnya. dari visualnya tuh dari orang-orang barat gitu kan itu kamu tuh visualnya tuh dari apakah campuran dari K-pop atau campuran dari mana? Nggak, untuk sekarang aku lebih milih nggak ngasih cast ya Kak ya, nggak ngasih visual, cuman kayak gambaran. Misalkan ngasih foto tapi cuman kelihatan belakangnya aja kayak gitu. Oh oke oke oke. Ini menarik sekali ya. Eh
dalam kalau nggak salah yang Aku dan Kota Malang itu kan kayak menceritakan sebuah kisah tokoh utama dan lain-lain. Nah, apakah kalau boleh tahu nih, dalam kisahmu itu penulis Aku dan Kamu dan Kota Malang, boleh spoiler dikit ke apakah mungkin ada konflik panjang dari kisah itu atau gimana? Tadi aku bilang aku lebih mengangkat ke isu family ya Kak. Ya. Jadi tokoh utamanya ini broken home. Orang tuanya bercerai dan harus nikah lagi bundanya. Nah, di situ kayak tokoh utamanya namanya kan Sienna. Nah, di Ya. sini Sienna tuh berusaha banget buat nggak kelihatan sedih di banyak orang dan dia berusaha banget ngebuktiin ke ayah kandungnya bahwa dia tuh bisa tanpa dia gitu. Oh, aduh, deep banget ya kisahnya. Aduh, kayak ngerasa ngerasa ini kayak kisahnya mungkin mungkin penonton yang sekarang lagi nonton mungkin kayak ngerasa, aduh, kayak kok kisahnya itu kayak aduh sangat istimewa sekali. Berarti digambarkan dia tuh mungkin dari tokoh karakter utamanya tuh kayak punya kepribadian yang kuat meskipun dia broken home gitu ya. Iya, benar Kak. Kalau boleh tahu apakah ada sequel dari Cinta Segitiga atau hanya atau hanya tidak ada sequel Cinta Segitiga nih dalam Nanti novelmu? pasti ada Kak yang namanya Cinta Segitiga itu. Tuh, kayak aduh, so menarik banget nih. Menurut kamu nih, apakah apakah dalam menul apakah menurut kamu nih kisah apa kamu tuh berawal tuh dari Wattpad? Apakah kan di zaman dulu kan kalau nggak salah ada Au Angsat Oh yang iya, di Twitter. Alternative Universe. Eh, itu kamu juga menulis hanya di satu platform Wattpad atau juga di Twitter Au Angsat gitu? Dulu pernah Kak, tapi udah aku unpublish. Apakah kisahnya itu dipublish di buku atau tidak atau hanya di Cuman di Twitter aja sih Kak, karena kan aku belum selesai, udah aku unpublish itu. Jadi sekarang lebih fokus ke Wattpad sama AU Instagram sih Kak. Oh, ada. Iya ada. Ini kalau boleh tahu Au Instagram ini kalau boleh tahu nih tentang apa nih? Sama untuk cerita aku yang ketiga ini, tapi yang versi AU gitu. Oh, berarti kayak sequel dari yang Sebenarnya bukan sequel sih Kak, karena kan hmm, masih sama gitu. ya. Ya, jadi di Wattpad ada, di Instagram juga ada. Gitu. Jadi Oke. biar lebih rame aja pembacanya. Nah, kamu kan sering nih kayak apa kadang itu sekalinya seserius dengan dengan menulis tuh kadang itu penulis sampai saking asiknya di dalam dunianya itu, apakah kamu tuh sering mengabaikan kesehatanmu atau kamu tuh kayak ngerasa intinya aku baca buku, intinya aku mau melanjutkan kisahku dan tanpa menghiraukan kesehatanmu atau gimana, kamu tuh orangnya work life balance atau gimana? Oke, kalau sama kesehatan aku tetap peduli ya Kak, tapi untuk menulis tuh cuman aku buat seru-seruan aja. Jadi aku ngejalaninnya tuh enjoy. Jadi aku misalkan nggak mau nulis ya udah aku tinggal dulu. Kalau mau nulis baru deh fokus. Eh, men- Menurut kamu nih, kan kamu kayak punya buku kamu kan kayak punya dong tokoh yang favorit menurut kamu, tokoh favorit kamu dalam penulis buku siapa yang paling kamu favoritkan? Ini penulis lain. Ya, penulis lain. Karena aku suka sama Kak Lulu, aku suka banget sama Iqbal sih Kak. Yang Oh, di Mariposa yang iya. sudah difilmkan itu Kak. Oh, oke, oke. Nah, selain itu nih, menurut kamu penulis fiksi yang penulis fiksi yang menurut kamu underrated tapi bagus ada? Aduh, ini masih nggak siapa ya? Mungkin teman Salsa sih Kak. Mungkin Kakak tahu Oh ya, tahu tahu. seperti itu. Wih. Hmm. Nah,
ceritamu dalam kisahmu itu apakah kamu itu kayak dalam dalam sebuah karyamu yang sudah kamu terbitkan itu eh, eh, apakah kayak dalam pembuatan buku pertama dan kedua ketiga itu dalam kalau nggak salah kan ini kan ISBN kan, Iya. apakah kayak tahu kan kayak Indonesia lagi krisis ISBN. Nah, dari penerbit sendiri itu apakah kayak menyulitkan kan Indonesia kan? Alhamdulillahnya aku nggak pernah disulitkan Kak sama penerbit, malah dibantu banget karena dari awal karyaku itu bukan aku yang menawarkan tapi mereka yang menawarin aku kontrak. Jadi dari situ dipermudah sih Kak, alhamdulillahnya. Oh, oke oke. Nah, kamu dalam novelmu yang ketiga nih, adakah kamu kayak pengen mengadakan bedah apa kayak kan di dalam penulis-penulis itu kan ada kan kalau kalau dalam penulis-penulis itu kan kayak mungkin kayak ada bedah buku Oke, kayak iya. sharing session gitu, apakah akan apa nih, apakah rencananya akan ada atau gimana? Insya Allah ada kali ya Kak, biasanya dari penerbit, tapi untuk sekarang masih belum tahu. Tapi karena emang karyaku yang ketiga ini belum terbit Kak, masih ongoing. Jadi seperti itu. Kemarin beberapa kali ditawari ke Jakarta ya Kak, tapi memang nggak bisa. Ini Iya. ada undangan lagi sih ke Jakarta Agustus, tapi belum tahu bisa apa enggak. Oh, oke oke. Nah, terakhir nih dari penutup. Eh menurut apa yang bisa kamu bagikan ke penonton nih yang lagi menonton ini, gimana yang akan memulai menulis, menurut kamu tipsnya apa aja nih yang bisa kamu bagikan? Buat kalian yang pengen banget jadi penulis, menulis itu kan tidak hanya menulis ya Kak, tapi menuangkan pikiran dalam sebuah tulisan. Nah, di situ kita diajari bagaimana cara untuk menyusun ide supaya terstruktur. Nah, di situ itu selain menjadi penulis itu kita juga harus banyak-banyak membaca. Karena membaca kan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kita banyak ilmu pengetahuan juga ya Kak. Dari yang awalnya tidak tahu, kita bisa jadi tahu. Nah, salah satu keuntungan dari penulis jika kita rajin membaca tuh bisa memperbanyak kosakata. Jadi kosakata kita yang kita tulis itu nggak itu aja, bisa beragam. Jadi itu sih Kak. Oh, selain dari kosakata nih, apa nih tips yang selain itu mungkin yang bisa kamu bagikan ke penonton yang pengen tuh ngerasa apa kayak penulis apa kayak pengen menerbitkan, pengen nulis buku nih tapi kayak ngerasa minder gitu tuh, menurut kamu pesan apa yang kamu sampaikan kepada penonton yang aduh ceritaku ini kayak aduh kok ceritaku ini kayak ngerasa apaan sih ini cerita kayak gitu dari kamu sendiri? Sebenarnya kita jalani aja dulu, yang penting kita nulis. Nulis tuh harus rutin, harus terbiasa. Bisa karena terbiasa ya Kak. Selama aku jadi penulis tuh banyak teman-teman aku yang bilang gini Kak, ke aku, nulis tuh susah banget ya, kayaknya susah banget. Sebenarnya nggak sesusah itu, tergantung diri kita sendiri ya Kak. Kalau misalkan kita menganggap menulis itu adalah beban, dan itu bisa jadi susah. Tapi kalau kita menganggap menulis itu adalah sebuah hal yang menyenangkan, itu menulis bisa menjadi mudah. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Tuh guys, yang pengen memulai sebuah menulis tuh eh, buatlah buatlah dalam menulis itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, Ya, kayak benar. jangan merasa terbebani karena di dalam menulis tuh siapa tahu nih itu menjadikan motivasi, bener kan Dela? Iya, benar banget Kak. Kayak motivasi yang bisa merubah orang meskipun nggak secara langsung, tapi itu bisa menjadi sebuah motivasi yang cukup membantu dalam dalam hal psikologis gitu guys. Ya guys, ya Dela tak terasa ya Dela udah beberapa menit. Terima kasih sudah hadir di sini dan sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing and session nih, gimana dalam menulis sharing and session gimana nih gimana cara kita agar karya kita tuh bisa
populer dan bisa diminati oleh masyarakat. Thank you Dela. Terima kasih juga ya Kak Kakak. udah ngundang aku. Iya. Oke guys, karena waktu sudah tak terasa, karena waktu sudah mau habis, aku cukupkan di sini. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di FDI Talk selanjutnya. Bye.